Baik, selamat pagi. Semangat pagi buat anak-anak Bapak kelas 9. Sebelum kita masuk kepada persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, Bapak akan membahas soal yang Bapak kasih kemarin. Ya. Ini tugas 1 sampai 5. Bapak suruh. Sekarang kalian perhatikan jawabannya. Kita mulai nomor 1. Nomor 1, x kuadrat tambah x kurang 6. Berarti kita harus cari dulu faktor dari 6 yang hasilnya nanti harus 1 dijumlahkan P dengan Q nya, lalu hasil perkaliannya harus negatif 6. Nih, P nya kemungkinan ya, Q nya kita cari di sini. Kalau dijumlahkan dia hasilnya harus 1. Karena apa? Karena koefisien B nya 1. Ini tidak ada 2 kemungkinan ini. Lalu jumlahnya harus min 6. Perkaliannya min 6 ya. Ini min 6 semua ya. Nah, kemungkinan jawabannya adalah ini. Jadi x tambah 3 kali x kurang 2. X tambah 3 kali x kurang 2. Ya. Iya. Sehingga kalau kita ubah x tambah 3 menjadi 0, berarti x nya adalah negatif 3. X kurang 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Ya, lanjut nomor 2. X kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita gunakan tabel yang sama. Kalau dikalikan dia hasilnya min 6, tapi dijumlahkan min 1. Ini koefisiennya min 1, min x min 1. Sehingga kemungkinannya adalah dijumlahkan min 1, ini min 1 ya. Ini pun min 1. Jadi jawabnya adalah x tambah 2 kali x kurang 3. X tambah 2 kali x kurang 3. Sehingga x tambah 2 ini harus 0. Diperolehlah x nya min 2. X kurang 3 harus 0, maka x nya adalah 3. Maka akar-akarnya adalah min 2 atau 3. Nah, nomor 4, nomor 3, di sini tidak ada tabelnya. Kita bisa melihat bahwa kalau dikalikan nanti 8, jumlahnya harus 6. Ya, kemungkinan adalah 2 dengan 4. 2 dikali 4, 8. 2 ditambah 4, 6. Sehingga x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. X tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 4. Nah, nomor 4 sama. Dikalikan dia harus positif 8, tapi dijumlahkan harus negatif 9. Ya, negatif 9. Lihat ini. Negatif 1 dikali negatif 8, 8. Negatif 1 ditambah negatif 8 adalah negatif 9. Sehingga penyelesaiannya adalah x kurang 3, x kurang 1 sama dengan 0, maka x nya 1. X kurang 8 sama dengan 0, maka x nya 8. Jadi akar-akarnya adalah 1 atau 8. Sedangkan nomor terakhir, x kuadrat kurang 2x kurang 8. Kalau dia dikalikan hasilnya negatif 8, tapi dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2. Maka bilangan itu adalah negatif 4 dan 2. Negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Sedangkan negatif 4 kali 2 adalah 8. Ini 8. Sehingga penyelesaiannya adalah x nya 4 dan x nya negatif 2. Nah, itulah jawaban daripada tugas kemarin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan
yang berhubungan dengan persamaan kuadrat melengkapkan kuadrat sempurna. Kan? Perhatikan pertanyaan berikut. Berapakah akar-akar dari X kuadrat sama dengan 4? Maksudnya, berapa diganti X ini dikuadratkan supaya hasilnya 4? Maka kemungkinan jawabannya ada 2. Siapa itu? Kemungkinan bilangan positif dan bilangan negatif dari akar 4. Ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini diakarkan. Kalau dia diakarkan X, ini diakarkan akar 4. Maka jawabannya adalah supaya dia hasilnya 4 adalah X-nya 2 atau X-nya negatif 2. Lanjut. Berapa nilai X jika X kurang 1 kuadrat? Nah, dikurang ini berapa? Nah, perhatikan. Jawabnya adalah ini. Kalau dia dijawab dengan langsung, jawabnya ini. X sama dengan 1 tambah kurang akar 4 sama dengan 1 tambah kurang 2, sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah, kalian masih bingung ini kan? Dari mana dapatnya ini? Nanti Bapak akan jelaskan lebih jelas. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ini dia. Lihat ya. Ini soal yang tadi. Langkah pertama, ini saya akan pindahkan negatif 4 ini ke ruas kanan. Berarti dia sama dengan 4. Lalu ruas kiri dan ruas kanan diakarkan. Kalau dalam kurung X kurang 1 pangkat 2 diakarkan, hasilnya adalah X kurang 1. Sedangkan ini kalau diakarkan menjadi akar 4. Ya, perhatikan langkah-langkah ini ya. Maka saya akan pindahkan min 1-nya ke ruas kanan. Berarti X tinggal sama dengan ini min 1 menjadi positif. 1 tambah kurang akar 4. Kenapa dia tambah kurang? Karena kita sudah pelajari dari sini. Ya. Tambah kurang akar 4. Akar 4 adalah bisa saja dia positif 2, bisa saja dia negatif 2. Maka penyelesaiannya adalah 1 ditambah 2. Nih, ya. 1 dikurang 2 adalah min 1. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, perlu diingat, jika X tambah A kuadrat sama dengan K, dengan K-nya bilangan tak negatif, ini harus positif, dan A-nya bilangan real, maka akan berubah seperti ini. X sama dengan min A tambah akar K atau X sama dengan min A kurang akar K. Ini ingat ya, ini penyelesaiannya. Secara umum bentuk kuadrat sempurna dituliskan seperti ini. X dalam kurung X tambah P kurung kuadrat sama tambah Q sama dengan 0. Ini bentuk umumnya kuadrat sempurna. Kita akan lanjutkan. Kadang penggunaan komputer ini ada gangguan ya. Ini dia, berarti kan untuk diperhatikan, tidak selalu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan diselesaikan dengan memfaktorkan. Oleh sebab itu, dengan melengkapi kuadrat sempurna harus kalian kuasai juga. Ada kemungkinan soal itu tidak bisa diselesaikan dengan memfaktorkan ya. Tapi harus diselesaikan dengan persamaan kuadrat sempurna, melengkapi ya. Berarti kan baik-baik. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini akan kita ubah menjadi bentuk umumnya. X tambah P
pangkat 2 tambah Q sama dengan 0 jika diuraikan menjadi ya. Ini kalau diuraikan menjadi ini kan pangkat 2 X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat ya tambah Q sama dengan 0. Nah, untuk kuadrat sempurna koefisien X kuadrat adalah koefisiennya ini harus 1 ya, supaya dia bisa kita cari melengkapi kuadrat sempurnanya. Ini koefisien harus 1, maka persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 harus dibagi A ya, harus dibagi A, ini harus dibagi A supaya nanti koefisiennya 1 ya. Nah, selanjutnya setelah dibagi A maka akan seperti ini, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Langkah berikutnya dengan mencari P dan Q sehingga akan memenuhi ya akan memenuhi ini. Selanjutnya, nah kita tahu uraikan ini tadi nih ya, sudah kita uraikan. Ini pun sudah kita buat koefisiennya menjadi 1 sehingga kita dapat mencari P dan Q sedemikian juga. Maka kita lihat ini 2P, ini 2P perhatikan. Nah, B per A, ini B per A itu akan sama dengan 2P ya, B per A sama dengan 2P, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, sementara C per A itu sama dengan P kuadrat tambah Q. Nah, lebih sederhana lagi, maka diperoleh P itu adalah B per 2A. Ini substitusi, dua-duanya dikali dengan A 2A sehingga P sama dengan B per 2A, sedangkan Q nya adalah C per A kurang buka kurung B per 2A kuadrat. Ini harus dihafal ya, jangan sampai lupa ini. Nah, kita akan lihat contoh soal, misalnya persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 5X tambah 6 dengan 0. Kita dapat di sini bahwa B-nya 5 dan C-nya adalah 6. Langkah selanjutnya kita sesuaikan dengan rumus tadi. P sama dengan B per 2A. B 5 per 2A. A-nya tadi 1 kan? Maka jawabnya B. P-nya adalah 5 per 2. 5 per 2. Selanjutnya Q. Q rumus umumnya C per A dikurang buka kurung B per 2A kuadrat. Maka 5 per 2 dikurang buka kurung 5 per 2 kuadrat. 5 kuadrat 25. 4 kuadrat 2 kuadrat 4. Sehingga 6 dikurang 25 per 4. Nah, ini kita buat menjadi bentuk pecahan ya, penyebutnya 4. Maka 6 kali 4 24. 24 per 4 dikurang 25 per 4 hasilnya adalah min 1 per 4. Diperolehlah P nya 5 per 2, diperolehlah Q nya min 1 per 4. Nah, kita akan bentuknya seperti melengkapi kuadrat sempurna. Ini dia nih, buka kurung X tambah P tutup kurung kuadrat tambah Q. Kita ganti P nya ini 5 per 2 nih. Kita ganti Q nya 1/4 nih, min 1/4 ya. Nah, ruas kiri dan ruas kanan nanti kita pindahkan, perhatikan. Nah, nih X tambah 5 per 2 nih dia, X tambah 5 per 2 sama dengan ini pindah, ini pindah 1/4 pindah ruas kanan menjadi 1/4, jadi akar ya, akar 1/4 ya. Lanjut, maka X nya itu min 5 per 2 tambah setengah. Dari mana setengah? Akar 1/4 itu adalah setengah ya, tambah min 5 tambah 1 min 4, min 4 bagi 2 min 2. Satu lagi, X nya adalah min 5 per 2 kurang 1 per 2. Tadi kan tambah, sekarang kurang. Min 5 kurang 1 min 6. Min 6 per 2 sama dengan min 3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Nah, selanjutnya dengan memperhatikan contoh yang Pak sampaikan tadi, coba kalian kerjakan di buku PR ya, penyelesaian dari melengkapi kuadrat sempurna. Ikutilah langkah-langkah yang ada Pak sajikan sebelumnya. Ini saya kasih 2 soal saja ya, kalian jawab dan selamat belajar. Semangat belajar. Nanti Bapak akan kasih kuisnya berikutnya.